Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan Sobat Unggul semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali karena UMJ Talks kembali hadir bersama saya dengan Vini Auliani. Dan kami saat ini berada di lokasi, tepatnya di Gedung Rektorat lantai 5 UMJ. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai dakwah Muhammadiyah melalui bela diri, yaitu melalui seni bela diri tapak suci. Sudah ada narasumber kita kali ini, yaitu ada Sandi Fernandes atau biasa disapa Sandi, yang berasal dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan juga ada Olowan Syukur atau biasa disapa Olowan. Ini dari Pendidikan Olahraga, juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita sapa keduanya. Halo, assalamualaikum. Halo Kak. Ada Olowan dan juga ada Sandi nih ya. Apa kabar nih Olowan dan Sandi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, Kak, Sandi baik. juga baik. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri dan waktunya juga untuk hadir sharing-sharing kita di UMJ Talks. Nah, kali ini sharing-sharing tentang tapak suci ya, Olowan ya. Ya. Boleh cerita juga dong Olowan dan Sandi, dari Olowan dulu ya. Kenapa sih kok tertarik gitu sama seni bela diri tapak suci nih? Apa yang melatar belakangi gitu? Ya, tertariknya dengan bela diri tapak suci ini sih karena ada ciri khas yang membedakan dari seni bela diri yang lainnya gitu ya. Karena memang di tapak suci ini kita mendapatkan tentang bela diri itu bukan hanya belajar tentang bela dirinya aja, tapi dengan keislamannya, dengan seninya pasti ada yang didapatkan di tapak suci ini. Makanya tertariklah dengan bela diri dibandingkan bela diri yang lain. Seperti Baik. itu sih ya, Karena di tapak suci nih cuma bela diri aja, nggak cuma berantem aja nih ya, Iya. tapi ada nilai-nilai keislamannya. Iya. Nanti seperti apa nanti kita bahas detail ya. Kita dengerin dulu nih ceritanya si Sandi. Kenapa Sandi nih tertarik juga sama bela diri tapak suci? Ya. Kalau saya sendiri karena memang mungkin berasal dari keluarga Muhammadiyah ya. Jadi untuk supaya bermuhammadiyahnya itu lebih baik lagi gitu. Berhubung di Muhammadiyah juga ada cabang bela diri yaitu pencak silat. Walaupun sebenarnya perguruan-perguruan banyak ya. Cuman karena memang dari keluarga Muhammadiyah dan Muhammadiyah memiliki salah satu perguruan yaitu tapak suci, yang tujuannya kan juga untuk mengembangkan dakwah itu juga. Jadi saya ikut tapak suci ya karena berasal dari keluarga Muhammadiyah. Baik, dari umur berapa sih? Kalau Olowan dari umur berapa ikutan bela diri ini? Atau sebelum tapak suci pernah ikutan bela diri lain juga yang umum? Kalau saya sih ikut dari umur 12 tahun kali, dari SMP gitu. Dari SMP sampai sekarang gitu. Karena memang mengikuti bela diri tapak suci ini dari kebetulan di sekolah dulu bela diri itu tapak suci. Makanya Muhammadiyah juga berarti ya? Ya. SMP Muhammadiyah? Ya. Baik, udah sabuk apa tuh? Ada sabuk-sabuknya juga kan? Ada tingkatan sabuk-sabuknya juga. Sekarang berarti udah apa? Udah kader, jadi sabuknya itu berwarna biru. Oh, warna biru. Ya. Udah tingkatan tinggi lah tuh ya? Tingkatan ya lumayan bisa dikategorikan tinggi. Kita itu udah bisa jadi ngajar gitu. Pelatih. Oh, udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih. Mantap, iya. Kalau Sandi? Kalau saya sendiri masih siswa Kak. Bisa. Soalnya masuk Apa-apa. tapak suci itu pas kuliah di UMJ baru tahu tuh tapak suci. Walaupun sebelumnya bersekolah di sekolah Muhammadiyah, tapi waktu itu nggak ikut tapak suci. Jadi pas ikut tapak suci itu waktu masuk di UMJ. Jadi untuk untuk sabuk saya masih kuning, masih siswa. Iya. Jadi masih di bawah. Emang ada berapa tingkatan sih dari Olowan, mungkin bisa jelasin di tapak suci itu sabuknya ada berapa macam warna gitu tingkatan? Untuk di tapak suci itu ada 3 tingkatan, ada 3 warna, ada kuning dan ada biru, terus ada hitam. Nah, kalau yang kuning ini bisa disebut dengan siswa. Tapi itu siswa ini ada tingkatannya lagi. Siswa 1 itu nanti ada dikasih kayak melatih, itu ada tingkatan lagi, melatih 1, melatih 2, melatih 3, melatih 4. Baru tuh masuk ke biru. Biru itu nanti ada yang birunya itu kader dasar, kader muda, kader madya, kader. Habis itu setelah dari situ nanti baru masuk tuh pendekar. Pendekar tuh ada berapa tingkatan? Ada 5 tingkatan. Wow, 5 tingkatan ya. Iya. Dari yang sabuk hitam itu. Iya. Paling tinggi tuh super pendekar kali ya. Super. Iya. Apa tuh paling tinggi pendekar apa tuh?
pendekar kepala jadi. Pendekar kepala. Iya. Oh, jadi dia yang melatih semuanya. Tapak suci misalnya di UMJ ini pendekar kepalanya nih yang Ya, kebetulan kan latih di semuanya. Tapak Suci ini juga kita punya pendekar. Wakil rektor Wakil 4 itu rektor kita. pendekar. Oh, Pak Chandra ya? Pak Septa Chandra. Pak Septa Chandra, iya. Pak Septa Chandra, iya. Beliau mantan ketua Tapak Suci juga, Iya. Tapak Suci UMJ juga. Perintis dia. Perintis ya. 4 tahun, 4 periode kayaknya dia. 4 periode, luar biasa Udah ya. sama kayak jabatan presiden kan. Hampir sama kayak Presiden, jabatan ya. presiden. 5 tahun ya. Iya, tidak ini ya, bertahan selama 4 tahun itu. Karena Jadi pendekar. pengabdian beliau juga kan lumayan lama juga. Baik. Karena Makanya sampai sekarang kita tuh menjadikan beliau itu sebagai pembina kita juga. Karena pendekar juga, termasuk pendekar di di pimpinan daerah DKI Jakarta, Daerah Jakarta. termasuk pengurus juga. Iya, betul. Betul banget itu. Nah, jadi itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, dari Oloan nih, juga dari Sandy, ngelihat Tapak Suci itu apa sih yang berbeda, spesial dari bela diri lainnya gitu? Kalau dari saya sih membedakan bela diri Tapak Suci dengan yang lain itu, yang spesial itu ya tentang mendapat dakwanya, kekeluargaannya dapat di situ, feel-nya itu kayak kita itu bukan cuman hanya sekedar bela diri udah gitu kita kembali pulang, dan tapi kita itu selalu mengajarkan ya latihan nih kita ya selalu kumpul bareng, sholat berjamaah. Terkadang kita itu sampai kalau misalnya hari Jumat itu, malam Jumat itu kita ngaji bareng gitu, sholat berjamaah, dan makan bareng bahkan gitu, kayak misalnya yang lagi setelah habis latihan lah gitu ya. Nah, tapi kalau di perguruan lain mungkin saya nggak tahu, tapi itu yang menurut saya yang lebih spesial lah di perguruan di Tapak Suci ini, di bela diri Tapak Suci ini. Baik, kalau dari Sandi? Ya, kalau cabang bela diri itu sendiri kan banyak ya, kayak ada taekwondo, mungkin ya karate, MMA mungkin yang sekarang lagi booming. Tapi kan budaya Indonesia itu kan identik dengan pencak silat ya. Nah, berhubung kita dari Tapak Suci, ya kita mencoba untuk mengembangkan juga gitu Tapak Sucinya. Kalau misalkan untuk perguruan-perguruan pencak silat, nah Tapak Suci ini kan salah satu perguruan juga. Sedangkan perguruan bukan cuma Tapak Suci doang, ada PSHT mungkin ya, ada macam-macam lah. Ada Merpati Putih, perguruan-perguruan besar yang lain gitu. Nah, tapi Tapak Suci itu dia terorganisasi dengan baik. Karena Muhammadiyah itu kan punya amal usaha di bidang yang lain ya, kayak sekolah gitu. Iya. Jadi itu terintegrasi semua. Anak-anak yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah itu biasanya ada ekskul Tapak Suci gitu. Nah, jadi untuk anak-anak yang sekolah di sekolah Muhammadiyah yang mengikuti ekskul tersebut, ketika dia melanjutkan jenjang ke SMP, SMA gitu. Nah, dia itu udah terbiasa dengan budaya Tapak Suci gitu. Mungkin udah pernah ujian kenaikan tingkat sabuk gitu. Jadi pada saat dia dibutuhkan untuk menjadi atlet lebih fokus lagi, kita tuh nggak sulit untuk mencari atlet gitu Kak. Karena udah terintegrasi dari SD, SMP, Kecil SMA ya? gitu. Iya. Dari usia Kalau dini gitu. Mungkin untuk pembedanya itu ya dari perguruan yang lain. Walaupun saya yakin sih dari perguruan lain memiliki cara kaderisasi sendiri gitu. Hanya saja mungkin Muhammadiyah lebih terorganisasi dan bertahap gitu. Kalau dari SD dia mungkin dikasih pelatihan yang ya pengenalan mungkin pengenalan dan segala Jadi macam. sistemnya ini udah bagus nih ya, tadi terorganisasi dengan sangat baik karena dari bawah, dari lingkup SD, terus terintegrasi di amal usaha Muhammadiyah lainnya. Baik, ya Sandi dan juga Loan, kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda sejenak, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan Sobat Unggul UMJ, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita membahas mengenai dakwah Muhammadiyah melalui seni bela diri Tapak Suci. Ini bersama dengan Olowan dan juga Sandi. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita nih, dakwah Muhammadiyah melalui seni bela diri kan Tapak Suci itu tadi. Nah, tadi Olowan juga sudah menjelaskan kalau di Tapak Suci bedanya ada nuansa-nuansa Islaminya seperti itu ya. Benar. Nah, jadi kalau kita mau berdakwah melalui seni bela diri Tapak Suci ini, jadi itu seperti apa tuh? Dan biasanya kalau baru mulai latihan juga apa gitu misalnya yang dilakukan? Ya, kalau dakwanya yang kita sebutkan dakwanya di Tapak Suci ini kan ya pasti tentunya ada dengan nuansa tentang keislamannya ya. Kita nggak boleh menghilangkan al-Islam kemuhammadiannya itu. Makanya kita itu sering dengan lewat dakwanya itu dengan ya biasanya sebelum kita latihan itu kan selalu sore ya. Selalu sore, terus itu kita sebelum latihan itu
sholat asar berjamaah gitu. Sholat asar berjamaah dengan menggunakan seragam. Terus nanti biasanya kita sebelum latihan itu selalu berdoa bersama. Bahkan sampai nanti setelah kita latihan juga itu selalu sholat maghrib berjamaah gitu. Baik, jadi itu ya unsur-unsur nilai-nilai dakwah yang ada dalam tapak suci terintegrasi seperti itu ya awalnya. Sandi bagaimana Sandi? Kurang lebih sih hampir sama ya Kak, karena ya kita sama-sama merasakan gimana latihan tapak suci di tapak suci UMJ itu. Mungkin untuk sebelum latihan kita doa dulu gitu. Lalu setelah itu kita melakukan sholat berjamaah gitu kan sebelum anak-anak ini pulang. Jadi kita pelatih itu selalu pastikan anak-anak ini kan dia kan mulai itu habis asar. Nah biasa anak-anak tuh sebelum asar tuh udah ada di tempat latihan. Nah itu sholat dulu bagi yang belum sholat. Setelah itu pelatih tuh pastiin dulu mereka udah sholat maghrib dulu baru pulang gitu. Berarti yang perlu di garis bawah itu sholat 5 waktu ya? Sholat 5 waktu. Nggak boleh tinggal ya. Walaupun kalian kan olahraga seni bela dirinya ini buat seperti tapak suci gitu ya, seperti silat gitu ya, berantem mungkin identiknya. Ya, orang tahunya berantem. Tahunya berantem gitu atau membela diri gitu. Tapi yang paling penting nggak boleh tuh tadi ya, tinggal sholat 5 waktu. Paling penting itu kan tujuannya buat dakwah Muhammadiyahnya, membantu dakwah Muhammadiyahnya, tapi di bidang pencak silatnya gitu. Jadi ya segala apapun itu pasti harus ada unsur-unsur al-Islam ke-Muhammadiyahan dan Islam itu sendiri gitu. Baik, ya kebetulan juga nih sekarang yang lagi happening banget nih, lagi ngehits nih banyak di media sosial ya. Ini ada kodam gitu kan, cek kodam gitu. Nah, tapi biasanya juga kalau kita belajar ilmu bela diri, itu kan suka nggak jauh-jauh tuh dari hal-hal mistis seperti itu ya. Misalnya kalau mau ada di perguruan pencak silat mana gitu, ada mistisnya gitu. Apalagi nih sekarang mungkin ada kodamnya dimasukin kodam gitu. Nah, kalau menurut kamu tuh gimana? Itu ada kaitannya nggak sih sama bela diri dan yang membedakan di tapak suci juga bagaimana? Ya kalau dari pandangan saya sih itu nggak ada sangkut pautnya tentang hal-hal mistis kayak gitu dalam bela diri. Itu sebenarnya menurut saya sih ya agak stigma kayak gitu, ada kesalahan gitu. Nggak semuanya tentang bela diri itu ya yang menggunakan kodam, menggunakan hal-hal mistis kayak gitu, yang menggunakan ilmu-ilmu jin lah sebenarnya. Tapi sebenarnya ada untuk bela diri mungkin di tempat lain gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Ya, kalau dari sepengetahuan kamu? Mungkin ada sih, tapi mungkin kita nggak bisa menyebutkannya. Tapi yang kita dengar mungkin kan kita juga punya kenalan dari perguruan lain. Mereka itu ya tentang belajar kayak gitu, semacam seperti itu ada gitu. Kalau dari tapak suci buat nangkisnya itu gimana? Kalau kita sih untuk menangkisnya itu kayak nggak boleh lah, maksudnya untuk melakukan hal-hal ilmu-ilmu itu kan ibaratnya mistis gitu kan tentang ilmu-ilmu musyrik gitu ibaratnya bahasa musyrik gitu. Jadi kan nggak boleh kalau dalam secara ajaran Islam kan nggak boleh gitu. Percaya itu kayak cuma ya sama Tuhan aja gitu, sama Allah gitu ya. Betul. Sandi gimana menambahkan? Ya mungkin untuk kan Muhammadiyah itu kan landasan berdirinya itu karena Ki Haji Ahmad Dahlan mau menghapuskan budaya tahayul bid'at khurafah itu kan. Jadi tapak suci pun selaku organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah itu pun pasti konsen untuk mewujudkan visi dan misi tersebut gitu. Jadi ya kalau misalkan orang-orang menyebut pencak silat itu berbau-bau mistis gitu, saya bisa pastikan di tapak suci tidak ada yang kayak gitu. Mungkin banyak faktor ya yang membuat orang tuh berstigma kayak gitu. Ada juga dari faktor latihan mungkin ya. Mungkin anak-anak yang sudah terlatih mungkin ya yang udah terlatih pencak silat gitu. Mungkin fisiknya bagus atau mungkin refleks keahlian bela dirinya juga bagus karena kan jadi terlatih kan. Jadi mungkin pada saat di kehidupan biasa ada sesuatu momen mereka berkelahi gitu, terus anak-anak silat ini bisa menghindari atau serangannya luar biasa gitu kan. Karena kan itu hasil dari latihan sebenarnya, bukan ada faktor mistis gitu. Terus yang mengenai yang banyak juga disebut-sebut orang tuh tenaga dalam gitu, bisa memindahkan benda gitu dari dalam. Sebenarnya itu nggak ada. Penjelasan ilmiahnya itu pun tenaga dalam itu untuk memusatkan energi gitu kan. Jadi kan kadang kita kan untuk pernapasan itu kan otot itu kan butuh ini kan oksigen. Jadi di dalam otot itu kan butuh oksigen. Kita maksimalin di situ Kak. Jadi semakin sirkulasi oksigen itu bagus di otot-otot kita, jadi tenaganya bisa lebih maksimal gitu. Jadi itu sebenarnya teknik pernapasan itu teknik untuk mengolah
oksigen yang mengalir ke otot gitu, supaya energi ataupun power yang dilepaskan itu bisa lebih maksimal gitu. Baik, jadi kalau di tapak suci aman ya, Aman, nggak nggak ada. ada hal-hal mistis seperti itu. Karena itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya mungkin yang Benar. mungkin orang terpikirkan ada mistis-mistis sih. Kita justru hadir untuk menangkas TBC itu tadi ya, tahayul, bid'ah dan khurafat itu ya. Dan ini pun Dan ada sedikit keresahan saya juga Kak. Gimana? Jadi Apa orang-orang itu? tuh takut mengikuti pencak silat karena orang tuanya tuh beranggapan bahwasanya silat itu mengarah ke hal-hal yang mistis. Tapi untuk di tapak suci saya bisa pastikan itu nggak ada. Itu terintegrasi dari pendidikan SD sampai kuliah itu nggak ada. Karena memang tapak suci itu kan adalah senjata dakwah Muhammadiyah juga dakwah salah Muhammadiyah. satunya. Jadi pure ya, Pure nggak senjata ada, dakwah nggak. Muhammadiyah dan benar-benar seni bela diri karena ketangkasan itu tadi ya. Bahkan tenaga dalam itu sendiri Tenaga pun dalam itu juga juga teknik ilmiah ya, pernapasan. teknik pernapasan yang secara ilmiah bisa dibuktikan Bisa nggak dibuktikan. ada unsur-unsur mistisnya sama sekali. Nggak ya. ada unsur mistis. Baik, siap. Baik, terima kasih Olowan dan juga Sandi. Kita akan lanjut lagi, kita simak dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Dalam episode kita kali ini, dakwah Muhammadiyah melalui bela diri tapak suci. Nah, kita mulai dari Sandi dulu nih. Sandi, dampak positif kamu nih yang terasa banget, mungkin dari sebelum kamu ikut tapak suci sama sekarang setelah kamu ikut tapak suci, itu apa Sandi? Dampak positifnya banyak ya. Yang paling berasa banget itu untuk kebugaran diri sendiri. Karena kan olahraga juga gitu kan. Jadi setiap latihan itu pasti ya kebugaran tubuh kita bertambah gitu. Yang kedua itu untuk pertahanan dan keahlian bela diri pasti juga bertambah karena kan bela diri tapak suci juga gitu. Nah, untuk mental sih yang paling berasa banget. Mentalitas itu setelah saya ikut tapak suci kemana-mana tuh akhirnya saya bisa lebih berani untuk menunjukkan diri saya siapa. Karena kan tapak suci itu memang ya namanya juga silat ya, identik dengan hal yang keras gitu. Jadi pelatih ngebentak itu bukan berarti dia benci gitu. Cuman dia pengen ngelatih fisik lu selaras nggak sama mental gitu. Jadi akhirnya udah terbiasa gitu udah hal-hal yang seperti itu gitu. Malah dulu sebelum ikut tapak suci itu saya tuh gimana bisa dibilang anak-anak selengean gitu kan. Jadi setelah ikut pencak silat tapak suci saya ngerti gitu kayak pengen berhadapan dengan orang gitu, selengean misalkan. Jadi malah tuh menghindari perkelahian. Karena kita tahu kan kalau di bela diri itu ya kita selalu diajarkan menyerang titik-titik vital gitu kan. Jadi yang malah kita orang-orang yang ikut bela diri malah menghindari perkelahian tersebut gitu. Justru seperti itu ya. Justru masih malah lebih bisa meredam ya, emosi ya. iya. Nggak berarti yang petang-tenteng. Enggak petang-tenteng. Aku jago nih, tapak suci jangan macem-macem gitu. Enggak ya. Malah kita menghindari itu. Itu sih dampak besarnya ke dampak mental sih. Jadi selain fisik. Jadi lebih percaya diri juga ya, karena udah punya bekal nih. Udah punya bekal ya. Secara tapak suci dan juga secara mental itu tadi juga jadi lebih terasa untuk tangguh gitu ya. Baik, Olowan seperti apa? Ya, dampak positifnya? Dampak positifnya sih kurang lebih yang sampaikan Sandi tadi itu ya karena kebugaran olahraga ya. Dampak positifnya sih ya lebih kayak emang senang aja gitu. Emang kalau senang. Dari SMP juga dari tadi SMP, ya, 12 tahun justru ya. kayak misalnya kalau orang kan bisa anak-anak sekarang misalnya kalau lagi gabut gitu ya bahasanya. Gabut benar. Malah kita tuh lebih kayak udah kayak datang ke tempat latihan, udah ajak teman satu, udah tenang-tenang patching gitu. Karena memang udah rasanya itu ya. Ketika misalnya dalam seminggu itu kita kayak nggak latihan, nggak nendang patching itu kayak kaki itu gatal ya? gitu, nggak ada yang kurang gitu. Iya. Ya dampak positifnya sih kayak gitu, lebih kayak olahraga. Karena memang kalau dibilangin senangnya, hampir semuanya senang sih dengan tapak suci. Ya. Nggak tahu juga maksudnya di mana titik kayak nggak senangnya gitu. Ya mungkin ada sih titik yang nggak senang itu karena capek depres ketika latihan itu ya tes PC gitu. Wajar. Benar-benar sampai kita muntah Wajar gitu ya. Sampai muntah juga pernah. Karena memang kalau lagi fokus karena kita memang gelanggang itu memang harus disiapkan ya fisik itu memang harus kuat. Karena orang kan ngelihat yang nonton gitu. Ya mungkin orang menganggapan seharusnya seperti ini, tapi ketika kita jadi penonton dan pemain dalam gelanggang itu sangat berbeda. Betul. Padahal itu cuman waktu setiap pertandingan itu kan ya biasanya 3 menit ya. 3 menit itu berasa udah kayak 2 jam gitu, 3 jam ya di atas gelanggang itu. Dan itu ya emang benar-benar harus kayak mempunyai fisik yang kuat, makanya itu ya sering olahraga. Itu latihannya apa sih biasanya memangnya? Apakah lari dulu atau memang langsung gerakan olahraganya? Ya pasti harus terstruktur ya, ada yang namanya pemanasan, lari dulu untuk daya jantung, kekuatan jantung itu harus disesuaikan gitu.
harus dapat berapa detakan jantung dalam hitungan menit seperti ini, harus disesuaikan gitu. Jadi ada ininya, terstruktur Ya, ada ukur- iya, ada terstruktur. urutannya ya. Iya. Baik. Nah ini kalian kan juga pakai baju tapak suci. Lambang tapak suci itu apa sih? Boleh dijelaskan juga maknanya Iya. apa? Sandi nih Ya boleh. mungkin sedikit ya. Sebenarnya itu bukan baju tapak suci. Kalau baju tapak suci itu sendiri Oh, dia baju warnanya latihan merah ya? dan Yang- kuning. iya, ya. merah dan Iya. kuning. Ini tuh baju seragam karena kan kita di organisasi ini ya, Muhammadiyah ya. Iya. Biasanya itu kan lembaga-lembaga di Muhammadiyah itu pasti ada namanya pakaian dinas hariannya. Nah ini salah satu Ini yang pakaian resmi dinas ya, harian yang pakaian di dinas tapak harian suci. resmi. Iya. Jadi pakai cuman pengurus doang yang pakai. Oh, pengurus. Kalau anak-anak Ini ada yang pengurus nih soalnya. Iya, kalau anak-anak yang lain tuh makanya masih seragam Baju tapak, seragam tapak suci latihan. kan. Baik. Apa tuh jadi apa simbol tapak suci apa tuh? Simbol Boleh tapak suci jelasin? ya. Iya. Oh mungkin untuk ini ya, logo ya. Logo. Boleh. Logo tapak suci mungkin. Biasanya kan begini ya. Iya. Gimana gambarnya tapak suci? Tapak gimana suci. tuh? Bukan Sebenarnya hanya tuh di jari sih, bukan hanya di jari, cuman itu kan berbentuk bulatnya ini ada maknanya tersendiri, bergaris hitam itu juga ada, terus kayak ini kan ada bunga melati putih, ada jumlahnya 11 itu ada juga maknanya. Itu apa? Bunga mati 12 putih? Melati sinar. putihnya ada 12, ada 11 ya. 11. Ada rukun iman dan rukun Islam, jumlah rukun iman dan rukun Islam, makanya Baik. dibentuk dari 11. Jadi Islami sekali ya rukun iman dan Islam itu Nah, tadi terus dia jumlahnya. kenapa bentuknya warna putih? Karena itu melambangkan kesucian. Kenapa dia di garis ini ada warna hitam? Itu melambangkan kekekalan, kekal gitu warnanya. Terus ada yang apa ya, bunga mawar itu merah nih, itu simbol keberanian. Karena terus ini kelopak itu adalah keabadian gitu. Baik. Ya. Terus kan tangannya juga kan begini kan. Ini Ya. artinya apa nih? Sandi Ini mau tuh jelasin mungkin? simbol salam perguruan tapak suci. Biasanya kalau misalkan salam kita bertemu sama teman yang sama-sama dari perguruan tapak suci juga, Iya, ini tuh simbol salaman kita dari. Kayak misalnya mungkin kalau kalau polisi kan misalnya datang tuh Polisi kan. langsung hormat Hormat. gini ya. Iya, Nah, kalau kita gini. kalau kita kayak gini, sekaligus Bukan melambangkan ini, simbol. gini. Oh Bukan gini, oh gini. Oh Gini, gini. ke depannya gini. Gini ke depan. Oke. Artinya apa nih artinya? Nah. Siapa Olawan atau Sandi, Sandi yang mau boleh. jelasin? Sandi boleh. Mungkin ini sekaligus melambangkan simbol tapak suci itu sendiri kan. Karena ini kan ada tangan yang Sejajar. Sejajar. Horizontal. Ini, ya horizontal. Itu apa? Menandakan hablum minanas. Jadi hubungan sesama manusia kita itu harus erat juga Erat. gitu. Terus satu tangan berdiri ini Menunjuk ke hablum minallah gitu, menunjuk ke atas gitu. Jadi ya harus laras gitu hablum minanas dan hablum minallahnya. Lalu untuk apa namanya? Berjari rapat. Berjari rapat Jari seperti ini rapat tuh ini? menandakan keratan. Keratan. Telapak tangan terbuka itu menandakan apa tuh? Kejujuran. Kejujuran, waduh, Lalu untuk Masya Allah, ya. ibu jari yang tertekuk seperti itu ibu jari yang tertunduk ya, menandakan Iya. kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya. Makanya tadi tuh juga harus bisa mengontrol Mengontrol emosi ya. emosi. Nggak boleh cepat terpancing Iya. walaupun jago. Mungkin kita jago udah juara nasional langsung tentang petenteng gitu ya datang. Tenteng-tenteng ya. iya, Ya, belagu tapi gitu ya, jangan. Seharusnya sih tapak suci termasuk perguruan yang adem-adem aja sih, nggak yang Adem-adem banyak-banyak tingkah sana sini. Baik ya. Nah ngomong-ngomong juga tentang prestasi, tadi kan jangan tentang-tenteng walaupun juara nasional nih. Kalau juaranya udah meraih apa aja? Ya kalau dari tapak suci UM itu sendiri sih untuk menciptakan prestasi ya udah dibilang dari angkatan maksudnya dari dulu lah gitu udah banyak. Mungkin kalau aja contohnya? saya juga bakal sampai lupa saking maksudnya banyak. Saking banyaknya sampai lupa. Terakhir. Yang inget Yang terakhir Olawan itu apa nih? kita Yang terakhir, itu Olawan. ada kemarin di kejuaraan internasional Vacuum Open di Bandung itu di tahun kemarin itu kita dapat juara umum, tahun sebelumnya kita dapat juara satu umum, 3 kali berturut-turut itu juara satu umum. Juara satu umum luar biasa. Nah di periode ini Ya, kita di periode ini gimana? Di periode juara 2 kita. juara Juara 2. dua. Karena sepertinya itu tetap event ini sudah mulai apa namanya universitas lain itu udah mulai konsentrasi Iya. kan. Jadi pengiriman kontingennya itu banyak banget. Ada yang sampai 50 atlet dikirim. Itu kan dihitungnya kan per berapa banyak emas yang didapatkan. Kita tuh cuman berapa atlet yang nggak dapat emas itu. Tapi kita kirimin waktu itu 19 ya? Iya. 18 atau 19? 19 atlet. Lawan kita tuh Untirta apa? 63 atlet. 63 atlet kan. Jadi pun walaupun kita emas semuanya, kita belum nggak dapat. Karena banyaknya ya. Iya, saking ambisiusnya gitu. kuantitasnya. Iya, Heeh. saking ambisiusnya Baik, mereka. berarti ini bisa buat catatan juga ya untuk Catatan. tapak suci UMJ. Mungkin kalau misalkan UMJ mau ngedanain atlet kita lebih lagi, kita Boleh. bisa turunin 30 atlet, bisa Boleh, anak-anak ya. bersedia untuk turun gitu. Mohon Apalagi- didengarkan ini oleh pendekar tapak suci Iya, kita kan dari Pak Pak Septa Septa sendiri. Chandra. Baik, baik. Mungkin ya dana akan terbagi Karena untuk itu emang juga kan sebagai apa ya
ya prestasi juga buat UMJ ketika misalnya memberikan mahasiswa yang banyak prestasinya kan ada nilai plus juga buat kampus itu sendiri ya gitu. Mahasiswa yang berprestasi gitu. Baik ya. Nah, kalian kan dari UMJ nih ikut kenal Tapak Suci juga Sandi kenal di UMJ. Iya. Pengalaman kalian kata-kata untuk UMJ deh ketika belajar di UMJ itu seperti apa? Dari Sandi dulu boleh. Dari saya. Ya. Kalau untuk sobat-sobat unggul sih ya, dari saya sendiri sih silahkan kalian mau ngikutin apapun ekstrakurikuler yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu tergantung, ambil positifnya aja gitu. Contohnya saya mengikuti Tapak Suci, beberapa kali juga ikut kejuaraan, akhirnya kejuaraan tersebut kita kan dapat apresiasi ya, dan salah satu syarat beasiswa juga deh kayaknya. Dan alhamdulillah saya berkuliah di UMJ, alhamdulillah dari beasiswa juga gitu. Dan salah satunya saya mencantumkan kejuaraan-kejuaraan yang saya ikutin di Tapak Suci UMJ, walaupun ya beasiswa dari luar, tapi pada saat itu seleksinya kan mencantumkan biografi kan. Jadi yang biografi saya setelah saya mengikuti kejuaraan itu saya cantumin untuk seleksi, akhirnya lolos gitu kan. Jadi ya sampai sekarang kita pun kembali lagi jadi pengurus di Tapak Suci UMJ ya, dalam rangka berterima kasih kepada Tapak Suci UMJ karena udah memberikan kesempatan itu. Pun begitu juga untuk organisasi-organisasi yang lain gitu. Pasti ya banyak kesempatan-kesempatan yang dan pengalaman gitu selain dunia di dalam kelas saja gitu kan. Karena kan interaksi kita bukan hanya terkait mata kuliah gitu. Karena interaksi sosial kita kan lebih pada pengalaman dan prestasi gitu. Jadi ya silakan teman-teman mau mengikuti apa aja ekstrakurikuler ataupun UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta selagi itu mengambil dampak positifnya dan nggak mengganggu perkuliahan. Belajar. Baik, terima kasih tadi pesan-pesannya terkait juga ke Tapak Suci di UMJ. Palawan? Kalau dari saya sih pesan kesannya untuk sobat unggul yang ada di UMJ itu ya mungkin boleh berkreasi mau dimanapun, organisasi manapun, tapi ya setidaknya kalau dari saya sih ya mengikuti Tapak Suci lah karena itu penting kayak selain dari olahraga gitu bisa membela diri juga. Makanya ya terus kayak ngelihat pantau aja lah Tapak Suci UMJ ini karena di sini banyak hal-hal dampak positif yang bahkan kalian dapatkan gitu. Harapan sih ya ayo bergabung aja bersama kita gitu. Sama ini kejuaraan. Iya. Kejuaraan ya. Iya. Kalau harapan buat diri teman-teman masing-masing nih secara pribadi buat Olawan sama Sandi dan juga untuk UMJ sebagai kampus tempat teman-teman belajar dan juga mengembangkan diri seperti apa? Dari Olawan dulu. Kalau untuk harapannya sih dari diri itu untuk mengabdi ataupun belajar di UMJ itu ya gimana ya kayak banyak apa ya jadinya kalau jatuhnya kayak gitu dari diri sendiri itu ya, pengabdian kayak maksudnya untuk pengabdian ya? Maksudnya ya masuklah ke UMJ gitu karena mungkin ya di sini kan ya mahasiswa-mahasiswanya juga mahasiswa yang berprestasi banyak juga di sini para atlet gitu di sini menciptakan ya anak-anak muda yang berprestasi lah gitu. Kalau dari saya harapannya seperti itu ya bisa teman-teman yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi masuk aja ke UMJ ya apalagi di sini banyak mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Kemarin, terakhir kita ada yang dibawa ke SEA Games dan juara juga. Dari itu atlet Tapak Suci UMJ. Baik. Alfadilah Ramadan dan Yazid ya. Iya betul. Sandi apa harapannya untuk diri sendiri sama UMJ juga? Harapan untuk diri saya sendiri sih untuk Tapak Suci untuk diri saya sendiri ya semoga dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapat selama berkuliah di UMJ bisa menjadi kebermanfaatan ketika saya berkehidupan di masyarakat gitu kan. Ya kan stigma orang terhadap mahasiswa-mahasiswa swasta gitu kan mungkin lebih jelek daripada mahasiswa negeri gitu. Tapi ya kita buktikan gitu di dunia kehidupan gitu. Ya kita bisa pastikan bahwasannya kita bisa bersaing dengan anak-anak yang berkuliah di tempat di universitas negeri juga gitu. Terus lalu untuk harapan pada Tapak Suci sendiri, saya ingin sih Tapak Suci itu lebih dilihat lah untuk pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu karena selain kita sering mencetak-cetak prestasi ya kita juga mengorbitkan atlet-atlet yang prestasinya itu bukan yang ecek-ecek gitu. Terakhir yang saya bilangin tadi teman saya Alfadila gitu dia atlet SEA Games gitu kan. Lalu mungkin untuk pembinaan anak-anak ini kan mereka kan latihan nggak dibayar nggak hanya ya kerelaan hati dan keikhlasan mereka untuk menjadi atlet gitu membela nama UMJ gitu. Mungkin ya untuk UMJ sendiri bisa lebih memperhatikan gitu atlet-atlet binaan seperti itu gitu. Baik. Kalau pengurus mah nggak usah kita
hanya mengabdi gitu. Mengabdi ya. Kalau dari sisi pengurus kita banyak mengabdi ya aja. teman-teman. Karena yang berlatih dan bertanding itu kan adik-adik kita. Memberikan kesempatan ya. Iya, memberikan kesempatan. Baik, terima kasih Sandi dan juga Olowan sebelumnya atas sharing-sharingnya dan juga ceritanya pencerahannya tentang tapak suci di UMJ. Sukses selalu ya dan sehat selalu juga, semangat terus. Ya, baik. Dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi sharing-sharing dari Olowan dan juga Sandi. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Amin. Dan tidak terasa kita harus pamit undur diri. Saya Vini Auliani bersama juga dengan Olowan serta Sandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks hanya di TVmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.